Syifa Humairah, panggilnya Arumi. Umur 7 tahun, maunya jadi dokter ambulan. Habis tabrak motor, iya jalan badut. Biasanya mamaku pakai badutnya Mickey Mouse. Pekerjaan saya di rumah tangga, saya ngebadut. Ya kalau buat penghasilan sih nggak menentu ya. Kalau lagi bagus ya bisa dapat 50. Ya kalau lagi nggak bagus ya kadang nggak dapat sama sekali. Kadang ya 10.000, 15.000 lah. Kalau untuk kecelakaan sih sering ya, udah berapa kali sih ya? 1, 2, udah 4 kali. Cuman yang terakhir yang fatal. Ditabrak pas saya lagi ngebadut, hujan tuh. Jadi saya tuh neduh di bawah pohon. Saya tinggal di bawah pohon. Dia berdiri di trotoar. Saya masih di seberang. Saya bilang tunggu sini dulu ya. Mama mau naruh pala badut. Ya. Ini berdiri dari arah berlawanan. Tiba-tiba ada ojol. Itu dia bawa penumpang tapi bawa motornya kenceng ya. Ini ditabrak sampai mental. Itu giginya copot, ini udah pada berdarah semua. Saya minta tanggung jawab dong sama ojolnya. Ternyata ojolnya nggak tanggung jawab. Gimana ya? Udah ambil hikmahnya aja. Alasan saya satu, kalau ada sih sekolah pakai biaya ya. Kita sih ya terbenturnya karena biaya aja. Kalau buat saya sih bagus ya. Ya saya itu selain buat nampung anak-anak yang nggak mampu, anak-anak jalanan, biar jadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi bisa mendidik biar jadi lebih baik lagi anak-anaknya. Yang tadinya nggak bisa baca, yang bisa baca. Yang tadinya nggak jelas hidupnya di jalan, jadi bisa ada tujuannya. Peran dan fungsinya saya sebagai ketua yayasan sendiri, saya menjalankan dan memonitoring untuk kegiatan yang ada di Yayasan Bina Pertiwi ini. Kebetulan sejarah berdirinya Yayasan Bina Pertiwi ini dulunya ada sebagian beberapa aktivis menjalankan untuk bakti sosial di tahun 97. Nah, mereka mengadakan bakti sosial untuk mengajarkan anak jalanan. Saya lah angkatan pertamanya anak jalanan. Itu hanya 8 anak yang dibina, akhirnya berlanjut sampai diajarkan. Kita di sini memang kita lihat ya, kebanyakan memang kita anak jalanan ya, tapi kadang-kadang juga anak jalanan juga nggak semuanya semerta mereka itu miskin. Mereka juga ada yang menjadi untuk mata pencarian mereka gitu dari orang tuanya. Memang ada sebagian orang tua yang menyuruh untuk mereka bekerja, tapi di rumahnya itu punya aset gitu kayak motor. Tapi kan kita lihat juga motornya bagus gitu. Dan kakaknya misalkan seandainya memang mereka kakaknya kerja, itu kali kayak kita lihat kita nggak layak bantu. Kalau untuk saat ini sih buat baik banget sih buat motivasi ke depannya gitu. Dari dulu emang mungkin nggak sekolah, nggak bisa baca apa ini. Terus akhirnya diajarin lah di yayasan ini. Ada guru-gurunya juga yang ngajarin. Banyak banget motivasi yang dapat dari sini. Itu karena dorongan sih sebenarnya. Dorongan dari Bang Ali, dapat motivasi. Kalau nggak sekolah nggak bakal bisa dapat ini, dapat itu. Akhirnya ya udahlah, mau jalanin. Emang tadinya kan emang nggak mau sekolah kan, karena emang udah turun di jalan juga, ngamen di jalan, kenal sama ya bahasa kasarnya kenal sama preman-preman di pasar, jadi lebih enak nyari duit. Cuman Bang Ali ngomong sendiri kalau mau gitu terus gak bakal maju ke depannya. Kalau untuk harapan saya pribadi ya, bagaimana anak-anak ini juga jangan, yang tadinya di jalan jangan sampai ketika sudah kita bina, sudah kita bantu, jangan sampai mereka untuk turun ke jalan lagi, agar mereka bisa mendapatkan kayak kehidupan yang layak untuk masyarakat juga ya, untuk orang lain juga, dan untuk yayasan sendiri mudah-mudahan ada regenerasi berikutnya yang bisa mengurus, terus yang amanah, bisa membantu orang banyak, dan jangan sampai disalahgunakan. Karena saya juga nggak mungkin selamanya di sini, saya juga punya pekerjaan juga gitu. Jadi mudah-mudahan anak-anak yang sudah kita rekrut, sudah kita bina, mereka bisa berkembang, bisa ngurus yayasan ini juga nih, adik-adiknya gitu. Jadi
selama ini juga saya nggak sendiri gitu, dari anak-anak sendiri juga yang ngebantu, kadang kayak seperti ngedit ataupun ngetik dan yang lain-lain. Itu aja sih. Baik banget sih buat kedepannya gitu, buat saya kedepannya gitu. Dari mungkin yang dulu kalau saya nggak kenal yayasan ini mungkin saya nggak bisa sekolah sampai sekarang. Dari SMP, SMK itu di sekolahin di sini. Awalnya emang ada di sini tuh sekolah paket, oke, sekolah paket itu SMP kalau nggak salah. SMP sekolah paket, ujiannya di Citayam. Terus setelah ujian tuh langsung sekolah formal di sekolah nama Bang Ali juga di dekat yayasan juga nih, namanya SMP Pasar Minggu kan. Setelah lulus ya udah sekolah lagi SMK. Itu untuk biaya dari Bang Ali semua ketua yayasan. Saya pengennya ya Arumi kalau udah keluar dari yayasan pengen sekolah formal ya. Selagi saya mampu, kalau ada umur, pengennya sih ya sekolahnya bisa lebih tinggi. Itu aja. Ya kalau saya sih sebagai kepala rumah tangga ya, istilahnya pengen anaknya tuh jadi orang lah ya, Ya dia bisa angkat lagi.